Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel. Ya, hari ini ada kejutan ya dari BTC, yaitu ada tiang tinggi. Ini kita akan bahas bukan tiang tingginya ya. Kita bahas masih lanjutan dashboardnya. Karena apa kita belum selesai bahas dashboardnya yang dari kemarin nih. Si dashboard ini Tara Diding. Kita sudah 3 video ya, membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tab ya. Dan kita mau coba tuntaskan hari ini di video ini sambil kita lihat bareng-bareng apa yang bisa kita dapatkan di tab-tab yang tersisa ini. Dan BTC sudah sampai lagi di angka 27,700 dolar. Oke, kita mulai opening dulu. Ya, oke dia. Seperti biasa kita di tab pertama dulu di tab home ya. Karena kita harus dapat gambar konteks hari ini ya. Hari ini 27.754 USD per satu koin BTC ya. Ini mengakhiri drama selama berapa hari nih? Saya lihat ya. Kita coba lihat selama sebentar. Ya, selama dari 11 sampai ya kira-kira 5 harian ya gitu ya. 5 harian tuh tekanannya terus turun. Lalu dia sideway ya, saya sempat bilang ini akan sideway. Ternyata lama juga sideway-nya, sempat ada spek sedikit lalu dihantam turun lagi ke bawah, tapi ya sedikit ya. Lalu selama weekend jalan rata lagi tanpa ada volatilitas yang lumayan ya, cukup kecil. Lalu begitu masuk malam Senin pukul 9 mulai ada kenaikan dan boom, berapa jam lalu ada pump dari level 27.250 sampai hampir 24.000 ya. Jadi 750-an US dollar kenaikannya gitu. Semua market hari ini jauh ya, altcoin ini jauh nih. Sampai 1584, BNB-nya hijau juga. Cardano, XRP, Solana, Doge, dan Uni semuanya hijau. Buat yang punya posisi pasti senang ya, dan mungkin ancang-ancang untuk take profit ya, silakan menurut trade plan masing-masing. Tapi persentase beda-beda ya. Ini 2,9%, ETH-nya di bawah, BNB di bawah, Cardano di bawah, Solana yang agak kenceng naik ini 4,88% ya gitu. Mungkin karena Solana saya nggak tahu ya, saya nggak pantau apakah ada event atau enggak gitu. Yang jelas dia out yang cukup merespon cukup dominan ya dengan arah Bitcoin yang naik ini. Di sini ya, daerah RSI ini juga kelihatan sudah cukup oversold ya, overbought ya. Overbought udah sekitar sempat di angka berapa nih? Sempat hampir 90 ya RSI-nya ya. Kalau dilihat yang lain, RSI 90 itu di timeline 1 jam itu sebenarnya bahaya ya, karena dia udah, kalau di sini bisa kelihatan, di sini ada RSI-nya di 90-an, ternyata bantingnya keras banget ya. Banting keras banget, bisa dari 28 ke ini di atas 2.500 USD harga penurunan harganya, dan ini bisa terasa banyak nih kalau jangankan yang pegang spot ya. Yang pegang spot kalau dia ambil di atas ini karena FOMO, dia bisa jantungan nih setelah 1 hari atau 2 hari itu ya, setelah 2 hari dia mendapati persentase turunnya banyak gitu. Di sini pun juga saya juga ngeri nih ngeliatnya nih. Dan di sini juga divergence-nya
1 sampai 2 puncak ini rata ya kekuatannya, tapi harga turun. Jadi ini sebenarnya agak-agak, seingat saya ini namanya bear divergent nih. Harganya turun tapi kekuatan RSI-nya sama gitu. Ini bisa bearish nih gitu. Oke, nggak usah kelamaan karena saya juga nggak pakar di sini. Saya masih newbie. Sebelum kita mulai juga ada disclaimer dulu. NFA-DYOR, not financial advice, dan do your own risk and research. Oke, masuk ke tab ini sudah yang kemarin ya, LV, long versus short, dan di fish ya. Ini nggak ada informasi apa-apa, ini cuma benar-benar cuma benar-benar isinya tabel yang saya bikin. Ini link affiliate ya untuk ke Bybit, OKX, Binance, dan seterusnya. Ini juga di Bybit ada, di Binance ada, di OKX ada. Untuk spot dan perpetual kontraknya sama linknya ya. Di sini juga ada, saya cantumkan ada apa namanya? Ada pattern ini ya untuk candles, bukan chartnya ya. Ini chart pattern, bukan candlestick pattern. Kalau candlestick pattern kan kita melihat bentuk dari candlesticknya, seberapa besar bodinya, seberapa besar wicknya berada di atasnya, dominan berada di atas atau di bawah. Itu namanya candlestick pattern. Kalau ini chart pattern ya. Tuh. Misalkan harga seperti ini, ternyata dia mencapai double top di dua level yang sama ya. Maka jika harga turun lagi dan memotong neckline di sini, maka kemungkinan menurut teori double top, maka bisa ada kelanjutan penurunan ya gitu. Karena pasar mendapati double top sudah ditemui, lalu neckline sudah kepotong ya. Di akhirnya tidak ada harapan dan dia akan tekanan ke bawah ya gitu. Sama juga di sini head and shoulder, ini malah ada semacam triple top ya, tapi ini tidak di level yang sama ya. Ada kepala dan lehernya di sini, ada dua pundak gitu. Selama dia memotong neckline, maka teorinya akan melanjutkan penurunan sampai sebesar ini nih, sebesar kakinya ya, sebelum si neckline, sampai di bawah neckline ya. Ini ke inverse-nya juga double bottom juga seperti itu, cuma beda arah aja. Head and shoulders juga punya inverse. Nah ini juga ada pattern yang ini reversal ya, balik arah ya. Ini pattern yang kelanjutan ya, atau pelanjutan. Jika harga muncul dari atas, dari bawah, ada pump, lalu akan di sini ada semacam fase distribusi ya, biasanya fase distribusi. Lalu jika memang pola ini terbentuk, tidak ada support yang terpotong, tapi malah resistnya tertembus, maka bisa diteorikan bahwa di sini ada tempat entry yang tepat, lalu target di sini, sedangkan ada stop loss di sini gitu. Juga sama untuk pump, kalau ke bentuk rectangle maka juga bisa dilanjutkan. Selanjutnya kalau ini ya, harganya setelah dump lalu ada kenaikan, ini rata-rata bisa jadi malah kelanjutan ke bawah ya gitu. Ini lebih kayak lebih korektif aja, buang ke bawah lalu dia naik lagi ke atas. Biasanya trader nih mencari membentuk harga, persepsi harga bahwa harganya bisa balik lagi ke atas, lalu retail masuk lagi, ternyata ada garis support yang terbentuk, lalu kalau dia terbantai ke bawah ya udah, berarti benar-benar si pemain besarnya itu memang hanya mencari keuntungan dari sini sampai sini gitu, dibuang lagi gitu, dan selanjutnya. Oke, bisa lanjut lagi ke tab berikutnya, yaitu tab event ya. Nah, tab event ini di sini sebenarnya di sini ada muncul banyak informasi, tapi kok hilang ya. Ini sebenarnya kalender event yang dari namanya koin
Coin Event ya. Saya lupa namanya, coinevent.com gitu. Jadi di sini ada kapan ada launching coin baru atau ada token baru, terus apakah ada jadwal upgrade atau update dari algoritma, sehingga biasanya ada aliran dana yang akan masuk kalau ada perkembangan dari sebuah project gitu. Atau juga malah bisa kebalikan, kalau terjadi event seperti listing ya, listing di DEX atau listing di CEX, Centralized Exchange. Nah itu kadang-kadang yang bukan kadang-kadang ya, seringnya yang investor sebelumnya yang udah beli di harga bawah, dia pengen take profit juga, maka momentum listing itu dipakai untuk take profit gitu. Dan ini biasanya para newbie atau para FOMO gitu, dia takut ketinggalan, dia merasa harus beli gitu padahal harganya tinggi, merasa kalau masuk Centralized Exchange bisa terus naik ya harganya ya. Tapi seringnya ternyata momen listing tersebut adalah dipakai untuk take profit para investor sebelumnya gitu. Oke, kita nggak bahas kolom kosong, apa yang mau dibahas, coba kolom kosong gini. Ini ya, ke tabinvesting.com ini ya. Ini sebenarnya kalender yang banyak dipakai untuk melihat kondisi makroekonomi ya, kondisi peristiwa yang akan terjadi di bidang ekonomi ya, terutama makroekonomi, bahwa apakah harga komoditas, harga saham, harga kripto itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yang sedang berlangsung di sebuah negara ya, terutama parameter yang mempengaruhi hajat kekuatan belanja atau kebutuhan primer atau lapangan pekerjaan atau kondisi pembayaran gaji dan sebagainya. Itu makanya di sini tuh udah disediakan kalendernya dan sudah saya filter dengan macam-macam ya, cuma dengan USA aja. Lalu saya pilih yang, kalau saya pilih yang ini ya, lambang kerbaunya 3, jadi importance-nya itu tinggi gitu. Kita bisa terjadi banyak event, tapi yang matters, yang mungkin berpengaruh ya tentunya yang secara angka itu importance-nya itu 3 bar lah gitu ya, atau 3 kepala kerbau ini gitu. Ini contohnya nih, ini hari ini tanggal di WIB itu tanggal 16 ya, pukul 18. Di sini ada 2 event pada esok hari, malam hari pukul 19.30 WIB. Saya juga resetting WIB, akan ada core retail sales sama retail sales itu month on month, jadi perbandingan antara bulan ya. Apakah penjualan ada naik ya, penjualan retail ada naik. Jadi sebelumnya 0,2, kalau misalkan di sini di sini sebelumnya 0,6, lalu forecastnya akan ada 0,2. Maka kalau harga aktualnya nanti saat diumumkan aktualnya bisa di bawah previous, itu ya tentu aja sentimennya kurang baik ya. Memang di sini secara prediksi forecastnya udah turun ya tuh. Tapi kalau misalkan harga di sini aktualnya 0,3, biasanya masih ada respon positifnya bahwa ternyata tidak sejelek forecast lah gitu. Terus juga hari lusa pada malam hari juga ada 2 event pengumuman ya, building permits ya, izin membangun sama cadangan minyak ya. Ada pengumuman di sini, kita lihat aja ya. Biasanya juga ada angka-angka yang mempengaruhi. Misalkan kayak jobless ini saya perhatikan suka mempengaruhi ya. Terus juga ada inflation rate, terus ada non-farm payroll gitu. Ya buat yang ngerti pakainya sih ini biasanya dipantau gitu. Dia lihat angka-angka ini, lalu
dia cari berita-berita dan kemungkinan actualnya nanti saat diumumkan seperti apa. Dan biasanya pergerakan harga itu agak kenceng ya di sebelum menjelang-jelang pengumuman, dan begitu detik itu diumumkan langsung pergerakan kenceng gitu. Bisa pergerakan ke bawah, bisa pergerakan ke atas. Intinya market itu seperti roller coaster ya. Weng, tiba-tiba naik lagi, atau ya semacam dikocok-kocok lah. Beberapa YouTuber trader bilang market dikocok-kocok gitu. Oke, sekarang masuk ke tab berikutnya, news. Aduh, nah ini news nih. Ini news itu saya gabungkan isinya ada bermacam-macam ya. Dan ini saya ambil dari Twitter dari akun-akun news kayak CoinMarketCap, Bloomberg Crypto, Bitcoin News, CoinDesk, dan juga saya masukkan di sini ada website namanya CryptoPanic ya. CryptoPanic itu website yang simple banget isinya, dan nih saya klik nih kayak begini aja ya. Bener-bener cuma headline aja, judulnya aja. Setelah diklik baru dia muncul narasi beritanya atau videonya gitu. Nah, ini untuk yang trending bahwa contoh Edward Snowden nih, itu 13 jam lalu, Bitcoin is a worth starting idea gitu. Jadi buat yang baca berita ini tentu lihat ini, wah ini sentimen positif untuk Bitcoin ya. Itu memang di sini ada event Bitcoin Amsterdam 2023 gitu. Terus Cardano juga analis bilang pakai data historical gitu, dia akan predik, ya salah prediknya bisa kadang ketinggian. Kayak waktu itu tuh Shiba dipredik bisa 0,1 USD dollar ya per Shiba, tapi itu kan jauh banget dari boro-boro mendekati ya. Sekarang aja Shiba aja nggak bisa harga all time high lagi ya, masih jauh dari harga all time high gitu. Ini saya juga kurang percaya kayak gini-gini tuh. Predik 2300%, artinya 23 kali ya. Jadi kalau misalkan sekarang Cardano itu 0,5 dolar misalkan, ya kali aja 23 gitu. Bisa nggak harga Cardano bisa sampai segitu? Tapi juga ini harus dibaca dengan benar bahwa ini horizonnya kapan gitu. Bisa jadi 10 tahun lagi, which is kita nggak tahu ya. 5 bulan ke depan, 3 bulan ke depan aja kita nggak tahu, karena kan situasi di dunia di dunia ini sangat dinamis ya, ada perang di mana-mana gitu. Tapi who knows, nah nggak ada yang tahu masa depan dan seterusnya. Di sini juga ada tab yang namanya recent ya. Ini trending, yang ini yang benar-benar dimunculkan berita terkini 5 menit lalu, 8 menit lalu, 8 menit lalu, 18 menit lalu. Jadi teman-teman semua bisa bisa embed ini ya. Ini kalau nggak salah memang dikasih fasilitasnya sama CryptoPanic ya. Gitu. Di sini ya tadi itu udah disebutkan, CoinMarketCap selaku salah satu portal kripto, informasi kripto paling banyak dikunjungi, dia juga ngerilis news ya. 25 menit yang lalu ada news. Ini berita jelek nih buat MetaMask ya, si walletnya MetaMask nih. Dan Ethereum ekosistem dengan token-token di bawah Ethereum bisa dapat sentimen negatif ini dari berita ini gitu. Terus 55 menit yang lalu coin versus token, ya gitulah buat nambah-nambah info. Terus juga di Bloomberg Crypto, ini dari website mungkin dari portalnya Bloomberg tapi khusus segmen kripto ya. Ada berita-berita seperti ini. Nih, crypto lending is on the rise again among exchanges gitu. Peminjaman kripto ya kayak ini ya, kayak namanya DeFi ya, decentralized finance, naik lagi nih katanya, naik lagi among exchange, di dalam exchange ya. Exchange kan banyak produk-produk ini ya, produk-produk finansialnya gitu ya, dan dia DeFi karena tidak menggunakan
Ya dia pakai algoritma di jaringan tersebut, smart contract, sehingga membuat sistem peminjaman itu udah full otomatis gitu. Dan seterusnya. Dan ini ada apa nih? Here's what you need to know about the key player SBF, Carl Wilson, dan seterusnya. Ini kelompok berita yang mungkin ada news toko-tokonya lah gitu ya. Oke, terus Bitcoin News. Nah ini jangan-jangan ini beritanya bullish nggak nih ya? Oh nggak juga ya? Nggak. Saya pikir ini berita bullish aja gitu. Oke, Coindesk ada juga, dan ini Well Alert saya coba masukkan di sini. Ini akun Well Alert ini katanya dia membaca data-data on-chain untuk perpindahan besar ya, untuk kuantiti besar kayak ini contohnya. Ini nolnya berapa nih? 4 triliun ya berarti. Ini 4 triliun keping Shiba token senilai sekian transfer dari unknown wallet to unknown wallet, gak jelas. USDT masuk dari unknown wallet ke Binance. Ya kita nggak tahu ya unknown walletnya di mana gitu. Bisa jadi itu miliknya Treasury, itu bisa juga miliknya dompetnya Bandar atau dompetnya Whale gitu, masuk ke Binance. Ya biasanya maknanya kalau begini ada Bandar siap-siap belanja ya gitu, karena kan buat apa dimasukin dana sebesar ini kalau nggak ada tujuan untuk belanja lah gitu. Terus juga ada token CRO nih, tokennya si exchange ini transfer dari unknown wallet ke crypto malah masuk ya. Biasanya kalau stablecoin masuk ke exchange dimaknai akan beli, akan belanja. Kalau di sini token masuk ke exchange mau beli apa gitu ya. Yang biasa dipakai buat beli kan USDT stablecoin atau Bitcoin sekalian lah gitu ya buat belanja gitu. Ini malah tokennya malah masuk ke exchange, jangan-jangan mau dijual gitu. Atau bisa juga coba lain ya, bisa buat bisa buat bagi-bagi ya gitu, airdrop segala macam gitu, who knows gitu. Tapi nggak tahu lah saya. Ini juga ETH dari unknown wallet ke Coinbase. Apa mau dijual nggak tahu juga gitu. Ini kan cukup banyak ya nilainya ya, 35 juta US dollar gitu. XRP juga dari unknown wallet ke Bitstamp. Ini coin maker dari Binance to unknown wallet dan seterusnya. Jadi ya kita nggak tahu ya. Ini dia nih 400 juga Tron coin dari Justin Sun ke unknown wallet gitu. Ini kalau mau diklik bisa ada ada receivernya ya. Itu enaknya si kripto itu semuanya datanya terbuka ya. Datanya bisa dibuka karena datanya itu tidak ditempatkan di suatu tempat yang centralized, yang selalu pihak sentral itu bisa menutup data gitu. Ini kan di tempat decentralized, yaitu di blockchain. Lalu informasinya dibuka ya di sebuah website yang biasanya namanya itu Block Explorer gitu. Bisa tahu semuanya gitu. Ini halaman ini ada isinya apa aja, lalu ada catatan transaksi apa aja. Bisa di-tag semua lah gitu. Tapi memang kita nggak pernah tahu ini. Nggak pernah dikasih tahu di sini ini miliknya siapa ya, karena di sini ya sifatnya pseudonym ya gitu. Anonim tapi pseudo gitu, separuh lah. Kalau anonim kan benar-benar nggak tahu, tapi pseudonym tuh bisa tahu, karena kalau kita tahu ini siapa, ketahuan lah, bocor lah ini siapa ya, kita tahu ini catatannya buat siapa ya, sehingga nggak anonim lagi. Makanya sifatnya bukan anonim tapi pseudonym lah gitu. Oke, langsung masuk ke ini apa nih? Ini juga berita nih ya, juga berita. Oke, masuk ke tab Fiat Step. Fiat Step itu adalah uang fiat dan stablecoin ya. Di sini saya pantau ada 5 stablecoin yang paling tinggi market cap-nya, kapitalisasi market cap-nya menurut data Coin Market Cap. Ada USDC, ada USDC,
ada DAI, ada TUSD, dan terakhir BUSD ya. BUSD ini sempat tinggi ya market cap-nya, sempat di sempat sampai di 20-an bilion dolar, tapi sekarang tinggal 2,1 ya, udah di bawah 10% ya gitu, karena berita SEC mengumumkan bahwa Paxos Paxos selaku kustodian dari BUSD sudah tidak boleh lagi mencetak BUSD baru lah gitu ya, sehingga ya kalau nggak bisa nyetak BUSD baru, para BUSD holder ya jadi takut dan banyak yang menukarkan ya dari BUSD ke US dollar fiatnya lagi gitu, dan akhirnya ya market cap-nya turun ya gitu. Walaupun harganya masih stable ya, tetap di harga stable coin, tetap ada peg-nya ya, penjagaan, nggak kayak ini ya USD ya, US-nya si chain Luna, saya lupa ya, blockchainnya Luna tuh apa gitu, sehingga membuat udah market cap-nya turun, terus harganya di peg gitu, lepas harganya sampai amblas ya. Kalau nggak salah UST itu sekarang cuma 0,1 US dollar lah nilainya gitu. Nah, ini kenapa dipantau? Karena kita ingin lihat pergerakan mana ya? Karena ini menggerak harga di saat dana besar untuk belanja, biasanya dia berada di bentuk stablecoin lalu dipakai belanja gitu. Contohnya kalau di sini ya, di market TUSD itu awalnya tidak tinggi ya, cuma 1,36 billion dolar, lalu malah cenderung turun, tapi di satu titik di mana di bulan Februari ya, ini rasa-rasanya dicetak, maka market cap-nya banyak naik. Nah, kalau nggak salah di harga tersebut juga Bitcoin naik gitu. Jadi nggak tahu ya tujuannya dicetak apa, mungkin kustodinya juga pengen ada orderan untuk mencetak, dan dana fiatnya disetor, stable coinnya juga dirilis, lalu setelah si pemesannya pegang stable coinnya, mau dipakai buat apa ya? Dipakai buat belanja gitu. Jadi ini yang saya suka pantau juga gitu. Mana parameter penggerak harga yang bisa dibaca ya, yaitu ya salah satunya adalah stable coin ya. Kalau ada dicetak berarti mungkin dipakai untuk mau belanja gitu. Ini contohnya kalau dia dalam satu hari belanja dari 9 Maret ke 12 Maret ya, banyak naik ini 800 miliar dolar lah, itu kan udah bertriliun-triliun ya gitu ya, dipakai buat belanja, harga Bitcoin pun ya akan bergerak lah gitu. Nah, ini namanya kolom apa sih namanya ya, namanya uang beredar. Ini stable fiatnya US dollar ya, jadi uang beredarnya tuh makin sedikit lah gitu. Semua tuh rata-rata di recall ke bank. Ini kepotong, di recall bukan di recall ya, ada panggilan dari suku bunga itu terus dinaikkan, sehingga uang yang beredar di masyarakat, uang yang beredar di luar bank sentral atau sistem perbankan itu jadi merasa harus pulang karena merasa minjam itu bunganya makin mahal dan harus segera pulangkan ke tempat peminjaman gitu. Sehingga ya udah, di sini harga data si uang beredarnya juga turun terus gitu. Terus terakhir nih, CR Call, Crypto Key Opinion Leader, tab terakhir. Ini belum banyak ya saya kumpulkan, ada namanya Inspo Crypto. Ini CT-CT semua nih, crypto Twitter yang memang akun Twitternya membahas kripto. Malah double nih si Ali, bukan Ali ya, Tuan. Ada 3 nih, ada Inspo Crypto, ada Ali sama Luron gitu. Ya ini cuma sekedar kadang-kadang kalau saya lagi stuck gitu,
gimana nggak kebaca nih polanya, atau saya nggak tahu data yang harus dilihat, ya saya lihat-lihat aja nih di si apa influencer atau key opinion leader gitu, seperti apa hasil bacaan mereka, lalu oh ya saya jadi dapat informasi sesuatu yang bisa jadi nggak dapat di berita lah gitu ya. Gitu, kayak ini ada Bollinger Band gitu. Setelah pergerakan harga Bollinger Bandnya udah menyempit, lalu biasanya kalau Bollinger Band menyempit, nah ini menjadi semacam resisten dan support, lalu mana yang ditembus gitu. Kalau ditembus dengan impulsif ke atas, biasanya lanjut ke atas. Kalau dia impulsif tembus ke bawah, biasanya lanjut ke bawah gitu. Dan memang hari ini siang ini ya, tadi BTC naik ke 27,7 US dollar, 27.700 US dollar, ini yakin tembus nih. Coba kalau saya klik, dia kan dia bisa tembus lagi ke sini nih. Nah, sebenarnya dia tembus ke sini. Pump keras ke sini, lalu koreksi turun ke 27,6, 27,55 gitu. Begitu dan seterusnya. Oke. Saya udah selesai nih menjelaskan semuanya. Lagi-lagi mudah-mudahan informasi yang bermanfaat, tapi masih private nih ya dashboardnya. Tapi silakan dashboard ini dipakai sebagai ide ya, sebagai ide kalau mau mengembangkan hal yang sama gitu. Oke, makasih banyak sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada komen silakan komen di bawah. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan sampai jumpa ya di video berikutnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.